tulang bawang Lampung. Dinamakan kerbau rawa karena mereka menghabiskan banyak waktunya di dalam air. Uniknya, kalau di sini kerbaunya tetap mencari makan di air tuh. Yap, rumput air merupakan salah satu makanan favorit mereka. Setiap pagi, kerbau diangon oleh paman-paman ini untuk mencari makan. Karena stok rumput sedang melimpah, lokasi angon kerbaunya juga tidak jauh dari kandang. Hanya saja karena kondisi rawa yang berair, paman-paman ini tetap harus menggunakan perahu untuk mengawasinya. Oh iya teman, sobat Totan ini juga jago renang loh. Biasanya kalau debit air sedang tinggi, maka mereka harus berenang terlebih dahulu ke tempat yang lebih rendah untuk makan. Tapi karena sekarang airnya tidak terlalu besar, maka mereka hanya akan berjalan sampai ke lokasi tujuan. Sebelum kerbau diangon, biasanya paman-paman ini akan memisahkan kerbaunya terlebih dahulu. Kerbau yang sedang hamil dan anakan kerbau akan dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk mencari makan di luar kandang. Kenapa? Karena sangat beresiko menyebabkan keguguran hingga kematian. Terutama bagi anak-anak kerbau yang berumur di bawah 3 bulan. Mereka beresiko tenggelam dan juga hilang saat di perjalanan. Proses memisahkan kerbau ini cukup sulit teman. Apalagi jumlah kerbaunya hingga ratusan. Dibutuhkan ketelitian ya untuk melihat kerbau mana yang sedang mengandung atau tidak. Semangat paman! Oh iya paman, kalau kerbaunya sebanyak ini, bagaimana caranya untuk mengetahui kalau mereka peliharaannya atau bukan? Soalnya Otan perhatikan, mereka tidak ada yang memakai ikatan leher atau semacamnya. Sebentar, sepertinya Otan tahu. Pasti paman-paman ini memberi tanda di telinga kerbau kan? Iya benar, perhatikan deh, telinga mereka berbeda setiap kelompoknya. Untung mata Otan jeli ya teman. Di sini kerbau dirawat secara berkelompok. Satu kelompok jumlahnya ratusan ekor. Banyak banget kan? Gak heran kalau yang bertugas merawatnya sampai 10 orang. Mereka semua berbagi tugas dalam menjaga dan merawat kerbau-kerbau ini. Ada yang bertugas menjaga kandang, angon, mengajari anak-anak kerbau berenang, sampai dengan tim evakuasi. Wah, mengajari anak kerbau berenang? Otan baru dengar. Kasih tahu Otan dong paman, bagaimana cara mengajari anak kerbau untuk renang? Untuk anak kerbau yang sudah memasuki usia 2 bulan, biasanya mereka akan diajari berenang seperti ini nih. Mereka akan dilepas dan ditangkap kembali sampai mereka benar-benar bisa berenang. Tidak jauh berbeda dengan manusia, anak kerbau ini juga ada yang cepat dan lambat dalam proses belajarnya. Ada yang menghabiskan waktu sampai 3 bulan dan ada juga yang cukup 1 bulan saja. Wah, kalian hebat sob! Kerbau rawa di sini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya kerbau di sini hanya ada ratusan ekor, tapi sekarang kalau ditotal mungkin sudah ada ribuan, bahkan puluhan ribu ekor kerbau di sekitar tulang bawang. Memang untuk ukuran, kerbau rawa ini lebih kecil dibandingkan kerbau darat. Hal ini disebabkan makanannya mengandung banyak air, sehingga membuat badan kerbau tidak bisa besar secara maksimal. Tapi kalau dari segi kesehatan, kerbau rawa ini bisa dibilang tahan banting loh. Kebiasaannya hidup di air ternyata membuat daya tahan tubuh kerbau ini menjadi kuat. Kenapa? Karena hampir sepanjang hari mereka menghabiskan waktu untuk makan dan berendam di air. Tidak hanya itu, mengkonsumsi rumput air juga ternyata dapat membantu mengontrol suhu tubuh kerbau. Pantes aja kamu lahap sob.
Ternyata walaupun cuacanya panas, tapi suhu tubuh kamu tetap terjaga ya kalau sambil berendam gitu. Oh iya, kesehatan tubuh kerbau bisa terganggu akibat naik turunnya debit air di rawa. Jadi mereka selalu butuh air untuk hidup ya teman. Untuk harga jual kerbau rawa ini terbilang cukup tinggi loh. Usia 3-4 tahun harganya bisa mencapai 30 juta tuh. Tergantung berat dan juga fisiknya ya. Nggak heran deh kalau kerbau di tulang bawang dijadikan tabungan bagi pemiliknya. Semakin banyak kerbaunya, semakin banyak juga tabungan atau harta yang mereka punya. Bisa dibilang kerbau di tulang bawang ini memang sudah jadi bagian hidup masyarakat ya teman. Ada apa ya? Kok paman itu lari sampai tergesa-gesa? Pasti sedang ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti teman. Oh, ternyata ada anak kerbau yang hilang dari kawanannya. Pasti ini karena anak kerbau tersebut belum pandai berenang deh. Ayo segera kita cari. Jangan sampai anak kerbau itu tenggelam atau dimakan buaya. Soalnya di rawa ini kan masih banyak buayanya. Jadi kita tetap harus waspada ya. Untuk mengevakuasi kerbau, biasanya paman-paman ini akan melakukan peninjauan lokasi terlebih dahulu. Mereka akan menyusuri mulai dari titik awal hingga tempat di mana kerbau-kerbau ini berkumpul. Umumnya sih, mereka akan mencari ke lokasi yang debit airnya lebih tinggi. Karena kemampuan renang anak kerbau yang belum sempurna atau bisa juga kelelahan. Itu dia bang, itu dia. Mana, maju, ayo. Itu dia. Wah, akhirnya ketemu juga. Cepat paman, tangkap dia. Jangan biarkan dia terlalu lama berpisah dari kawanannya. Kasihan, dia pasti merasa kesepian. Ini dia. Lari. Yeay, berhasil. Kamu gak kenapa-kenapa kan Sob? Kelihatannya kamu sedih. Pasti kamu sudah rindu dengan kawananmu ya? Tenang, paman-paman ini akan mengantarkanmu kok. Pergi. Cepat. Ayo. Itu dia, kawananmu sudah menunggu. Senangnya, akhirnya kamu bisa berkumpul lagi bersama kawananmu, Sob. Sehat-sehat ya, Sob, dan jangan sampai tersesat lagi. Waktu sudah mulai sore nih. Waktunya kita membantu paman untuk menggiring kerbau-kerbau ini masuk kandang. Kebetulan Kak Ayu dan Kak Ica diperbolehkan untuk membantu paman-paman tersebut tuh. Pasti seru banget ya Kak, menggembala kerbau menggunakan perahu seperti ini. Apalagi hewan yang digembalanya berjumlah ratusan ekor. Kira-kira mereka bisa nggak ya menggiring kerbau ini pulang ke kandang? Ayo Kak, semangat! Wah, kok formasinya jadi berantakan kayak gini sih? Duh, Kak, yang bener dong menggiringnya. Kasian kan paman-pamannya. Kalau kayak gini sih bukannya bantuin, tapi malah jadi ngerepotin deh. Maafin Kak Ayu dan Kak Ica ya paman. Namanya juga masih pemula. Mereka butuh adaptasi. Sebenarnya kerbau ini hanya perlu digiring karena mereka mempunyai ingatan yang kuat akan jalan pulang ke kandangnya masing-masing. Mereka memiliki beberapa jenis sistem navigasi untuk menemukan makanan maupun jalan pulang. Ada yang menggunakan penciumannya, ingatan, dan juga bantuan medan magnet bumi. Kalau kerbau ini tentunya menggunakan kekuatan ingatannya ya teman. Meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh,
Tapi ketika waktunya pulang, mereka pasti akan pulang dan kembali ke kandangnya tanpa pernah salah. Tuh, lihat saja teman, mereka sangat tertib kan antri untuk masuk kandang? Kayaknya kalau ada perlombaan baris berbaris antar hewan, kalian bisa jadi juaranya nih sob. Masa iya ada monyet punya belalai dan jago berenang? Kira-kira hoax apa beneran fakta nih teman? Jadi jawabannya betul fakta. Nih, Otan tampilkan si monyet berbelalai. Loh, di mana kalian? Itu dia. Lagi duduk santai di atas jembatan. Kenalin nih saudara Otan, namanya si Bekantan. Bekantan punya nama lain proboscis monkey. Proboscis artinya belalai dalam bahasa Indonesia. Jadi disebut demikian karena dia satu-satunya primata yang punya hidung yang menyerupai belalai. Soal pandai berenang, jelas dong. Tapi nanti Otan kasih buktinya ya. Ada apa nih rame-rame kumpul? Emang udah pada libur sekolah? Ada yang bawa kamera juga tuh. Kalian mau foto-foto Otan ya? Asik, Otan bisa jadi cover boy nih. Yippee! Duh, Otan udah GR aja. Rupanya rame-rame gini lagi ada edukasi tentang saudara Otan kepada teman-teman Otan ini loh. Jadi sambil pengamatan langsung, Paman menjelaskan tentang gimana cara hidup saudara Otan di alamnya, serta menjaganya dari kepunahan. Ini baru keren, belajar nggak hanya di sekolah aja. Cakep! Bekantan sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Dia termasuk hewan endemik Kalimantan loh. Habitatnya berupa hutan bakau, rawa-rawa, dan juga hutan pantai. Ciri-ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya yaitu hidung panjang dan besarnya yang hanya ditemukan pada spesies jantan. Dan karena hidungnya inilah, bekantan dikenal juga sebagai monyet Belanda. Sistem interaksi pada kelompok bekantan adalah one male group, yaitu satu kelompok terdiri dari satu jantan dewasa dan beberapa betina dewasa serta anak-anaknya. Biasanya mereka berjumlah 10 sampai dengan 30 ekor. Wih, banyak juga ya. Dengan cara seperti inilah mama bekantan membawa anaknya melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Mama bekantan akan menggendong anaknya sampai usia 4 tahun. Karena setelah 4 tahun inilah ia dianggap telah dewasa. Pada siang hari, biasanya bekantan hanya menghabiskan waktu dengan duduk santai di pucuk-pucuk pohon. Nah, tuh ada yang lagi dicariin kutu sama mamahnya. Enak banget ya sob. Untuk mendinginkan tubuhnya, kalau udah sore hari, biasanya bekantan suka berenang. Jangan salah, gini-gini dia jago berenang loh teman.
Gak mau kalah sama Dolpino nih. Hal ini dikarenakan pada sela-sela jari kakinya terdapat selaput, sehingga ia dapat berenang dengan baik. Tuh, kayak mama bekantan yang berenang sambil membawa anaknya. Hebat ya mama bekantannya. Oh ya teman, saat berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya, bekantan selalu meloncat secara bergerombol dengan kelompoknya. Saat meloncat, kedua kakinya akan dijadikan tolakan untuk dapat meloncat dengan sempurna. Sambil mengayunkan dahan pohon yang diinjaknya, lalu tangannya akan meraih dahan pohon yang ditujunya. Sekali loncatan, ia bisa meloncat sejauh 4 hingga 5 meter loh teman. Wih, jauh juga ya. Coba kalian perhatikan teman, itu ada dedek bekantan yang telah dewasa. Nah, saat inilah si mamah bekantan akan membiarkan dedek bekantan untuk dapat mandiri. Salah satunya, membiarkan dia melihat situasi sekitar sebelum meloncat. Kira-kira dedek bekantan berhasil nggak ya? 1, 2, 3. Ya, berhasil. Wih, ujian pertama berhasil nih si dedek bekantan. Dia dapat meloncat dengan sendirinya. Keren. Tapi sobat totan ini tidak selamanya hidup bahagia di hutan, teman. Habitat mereka semakin menyempit. Tak jarang mereka jadi korban akibat perjumpaan dengan manusia. Nah, ini lagi. Ngapain bawa-bawa kandang begitu? Apa jangan-jangan kalian mau berniat buruk ya? Coba Otan mau nguping pembicaraan mereka. Nggih, iya. Oh iya, berarti yang sana menariknya. Nggih. Berarti kayaknya nelfon kami semalam tuh. Nggih, ya. Oh iya, ini kami dari sahabat bekantan juga. Kami anak rezeki bekantan yang dia laporkan semalam. Kira-kira bekantannya di mana ya? Ini ada perlu ambilkan tunggu bentar, Pak. Maafkan Otan ya, Otan sudah salah sangka sama kalian semua. Ternyata kakak-kakak ini mau merescue sobat Otan si bekantan, teman. Monyet hidung panjang ini sudah cukup lama dipelihara oleh warga. Padahal satwa dilindungi harus hidup di alam liar, bukan dalam kandang jeruji seperti ini. Untung saja si pemilik sadar bahwa tindakannya itu tidak benar. Syukurlah. Setelah sampai di pusat rehabilitasi, bekantan langsung diperiksa kesehatannya. Syukurlah kamu dalam kondisi yang baik, Sob. Nah, sekarang pindah ke kandang karantina dulu ya. Beruntunglah, Sob. Kamu diselamatkan dan dirawat oleh orang-orang baik. Nanti kamu akan dipastikan sehat kembali dan dikembalikan lagi ke hutan kalau kamu sudah siap. Aduh. Sob, kamu kenapa? Kasihan. Syukurlah ada yang nolongin kamu ya, teman. Ayo Kak, langsung dibawa ke rumah sakit ya. Hewan endemik Kalimantan ini mengalami luka cukup parah di bagian kakinya akibat tertabrak mobil, teman.
Atas laporan warga, petugas BKSDA kemudian mengevakuasi si bekantan ke salah satu klinik di Samarinda. Dari hasil ronsen, monyet berhidung panjang yang diperkirakan berumur 15 tahun ini mengalami patah tulang di bagian kaki kanannya. Sementara dari pemeriksaan laboratorium radiologi, bekantan ini juga mengalami anemia. Waduh, kamu kurang darah karena kurang makan ya, Sob? Kasihan. Setelah menjalani perawatan di klinik, kondisi bekantan usia 15 tahun ini berangsur membaik dan akan dilepas liarkan ke habitatnya oleh BKSDA setempat. Sob, pesan Otan, tetap hati-hati ya. Jangan sampai tertabrak kendaraan lagi, oke? Sebelumnya, Sobat Otan berhidung panjang ini pernah juga dievakuasi karena tercebur danau. Tepatnya di Danau Polder Air Hitam, juga di kota Samarinda, Kalimantan Timur, teman. 2 orang relawan Animal Rescue Samarinda berusaha menolong kera hidung panjang ini. Mereka bahkan ikut nyebur, teman, agar bisa menyelamatkan si bekantan. Si bekantan malah berenang menjauh. Kamu gimana sih, Sob? Mau diselamatin kok pakai ngambek sih? Padahal udah lemas kan dari tadi berenang sendiri. Akhirnya, setelah 1 jam berjuang, petugas berhasil menyelamatkan hewan endemik Kalimantan ini, teman. Lega ya si bekantan selamat. Keren banget ya corak dan aksi Sobat Otan si ikan ini. Tapi kalau dibilang ikan hias, kok juga dimasak? Jadi kamu tuh siapa, Sob? Nah, teman di rumah sudah kenal sama mereka belum? Apakah dia yang namanya ikan toman? Atau dia ikan cana? Tapi kok mirip dengan ikan gabus? Ternyata masih banyak orang yang belum tahu nih perbedaannya. Jangan khawatir, jangan pusing sendiri. Mana ikan toman, mana ikan cana, dan mana sebutan untuk ikan gabus? Ada Otan di sini yang siap menjelaskan. Jadi di kerajaan hewan ada sebuah genus bernama cana dari keluarga Canidae, teman. Sedikitnya ada 50 spesies ikan cana yang tersebar di seluruh Asia. Nah, di Indonesia yang paling terkenal adalah ikan gabus alias Cana striata dan ikan toman alias Cana microplates. Belakangan juga banyak ikan cana impor yang dipelihara sebagai penghias akuarium. Jadi sekarang paham ya kalau ketiganya ini memang berkerabat dekat alias sama-sama genus cana, namun berbeda spesies. Di Indonesia, sebagian wilayah menyebut mereka dengan sebutan ikan gabus. Memang dari zaman nenek moyang, si ikan gabus sudah dikonsumsi karena dagingnya yang lezat dan kaya manfaat. Namun bagi sebagian orang, keluarga gabus ini juga punya manfaat lain. Buat yang suka sama sensasi tarikan ala monster sungai, nama toman pastinya melekat bagi penghobi mancing mania. Buat yang suka pelihara di akuarium karena coraknya yang menawan, nama cana lah yang merajai dan jadi idola. Sedangkan untuk ibu-ibu yang suka masak karena tekstur dagingnya dan kaya akan albumin, sebutan ikan gabus pastilah yang lebih terkenal. Sampai di sini sudah lumayan jelas ya perkenalan yang Otan berikan. Nah, sekarang kita kenal mereka lebih dekat yuk. Ikan toman dikenal juga sebagai giant snakehead. Mengapa bisa dibilang giant atau raksasa? Karena ukurannya yang besar. Ikan toman bisa mencapai panjang 1,5 meter loh teman.
dapat dibedakan dari beberapa spot yang ada di punggungnya saat remaja. Spot tersebut akan terpisah saat ikan toman ini dewasa. Warnanya tergantung perairan tempat ikan toman tinggal. Nah, kali ini Otan mau buktikan ke teman di rumah seberapa tajam gigi si toman yang katanya suka memutuskan senar para pemancing profesional sekalipun. Itu lihat giginya, teman. Sekarang kita coba gunakan beberapa jenis senar ya. Dari yang ukuran biasa hingga lebih tebal. Coba paman, kita gesek senarnya ke gigi si toman. Nah kan. Langsung putus hanya dengan sedikit sentuhan. Kebayangkan tajamnya gigi si toman ini. Senar yang lebih tebal pun jelas bukan lawannya. Dan gak cuma tajam saja teman, si toman juga punya kekuatan rahang yang luar biasa. Dengan timun ini, Otan akan buktikan kekuatannya. Tuh kan, sekali gigit timun pun putus. Jadi sekarang percaya ya kalau si toman layak disebut sebagai monsternya sungai. Di daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, ada juga yang membudidayakan ikan predator ini loh. Mereka menggunakan keramba apung yang mereka buat di sekitar rawa dekat rumahnya. Budidaya ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dulu, karena permintaan akan ikan toman yang cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Harga per ekornya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Lumayan mahal juga ya teman. Biasanya mereka akan menangkap anakan toman dengan cara mahancau. Mahancau merupakan metode penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang disebut dengan hancau. Alat ini terbuat dari jaring kecil dan berbentuk persegi 4. Tidak hanya anakan ikan toman yang terjaring, berbagai jenis anakan ikan lainnya juga bisa terperangkap di jaring ini. Nantinya anakan ikan yang tertangkap akan disortir terlebih dahulu. Anakan toman akan dibesarkan ke dalam kolam sebelum dimasukkan ke dalam keramba apung. Sedangkan anakan ikan lainnya akan dijadikan pakan toman. Selain menggunakan anakan ikan, mereka juga biasa memberi makan ikan tomannya dengan usus atau jeroan ayam. Pakan ikan berupa usus dan jeroan ayam sangat bermanfaat agar daging ikan jadi lebih padat. Selain itu, ikan jadi lebih cepat besar dan bisa lebih cepat dipanen. Lanjut, kita kenalan juga sama si ikan cana ya. Jadi si cana ini memang jadi primadona para pecinta ikan pemangsa untuk dipelihara di akuarium teman. Jelas, apalagi kalau bukan karena motif dan warnanya yang cantik. Ditambah lagi aksi berburu mangsanya yang gesit. Oke, si ikan cana ini kan katanya ikan pemangsa itu. Kira-kira kalau dia berdekatan dengan kawanan piranha, apa yang terjadi ya? Jelas-jelas ikan buas bergigi tajam, sepertinya tidak mampu membuat si ikan cana takut. Begitulah karakter si cana, ikan gabus hias ini. Sifatnya yang teritorial, jelas tidak akan membiarkan tamu tak diundang masuk ke wilayahnya. Ngomong-ngomong, corak sisik si ikan cananya cakep banget ya. Otan ingat, kamu kan cana Auranti. Gak heran kalau ikan gabus ini jadi favorit untuk dipelihara teman. Apalagi kalau udah waktunya pemberian makan. Si cana ini benar-benar menunjukkan karakter predatornya. Ikan gabus punya satu kelebihan loh. Kalian tahu apa? Yap, betul. Ia memiliki yang dinamakan organ khusus. Para ahli menyebutnya organ ruang suprabransial. Ruang ini dapat menyimpan oksigen. Normalnya, ikan bernapas dengan insang. Namun, ikan gabus ini bisa muncul ke permukaan, mengambil udara, dan menyelam lagi ke dasar menggunakan oksigen di ruang khusus itu. Ikan gabus biasa hidup di perairan berarus tenang, misalnya saja danau.
waduk, sungai-sungai, dan daerah persawahan dengan kadar oksigen yang rendah. Nah, perairan ini terkadang mengalami pasang surut. Misalnya saja pada saat musim kemarau. Perairan yang didiami si ikan gabus kadangkala bisa kering sama sekali. Dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, ikan gabus mampu menghadapi situasi ekstrim seperti ini. Saat air susut, ikan gabus mampu bertahan lama di tempat tersebut. Biasanya, ia akan berupaya menggali dan masuk ke tanah berlumpur. Dengan keadaan seperti ini, ia bahkan bisa hidup dan bernafas berbulan-bulan loh. Weh. Cakep!